Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan di MUX Neraca Massa dan Energi. Pada MUX ini dibagi dalam dua topik besar, yakni neraca massa dan neraca energi. Untuk neraca massa, perkenalkan nama saya Rizka Andika, saya akan mengampu neraca massa. Pertama, kita akan bahas mengenai unit dan dimensi. Di layar rekan-rekan terlihat ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah apakah kita bisa menambah 5 kg dengan 3 joule? Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah kita bisa menambahkan antara 10 kg dan 5 pound? Untuk pertanyaan pertama, kedua satuannya merupakan satuan yang berbeda, begitu juga dimensinya, sehingga kita tidak bisa menambahkannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kita memiliki satuan kilogram dan pound. Walaupun memiliki unit yang berbeda, namun memiliki dimensi yang sama, yakni satuan berat atau massa, sehingga keduanya bisa ditambahkan. Mengapa unit dan dimensi penting? Kita dapat melihat kembali sejarah. Pada tahun 1999, pesawat kargo Korean Air mengalami kecelakaan. Hal ini dipicu oleh penggunaan unit yang berbeda antara pilot dan juga menara. Setelah lepas landas, pilot mendapatkan konfirmasi untuk naik ke 1.500 dari menara pengawas. 1.500 yang dimaksud menara pengawas adalah 1.500 feet, sedangkan pilot memahami bahwa 1.500 adalah 1.500 meter, sehingga pilot terus naik. Kemudian, pada ketinggian 4.500 feet, walaupun lebih tinggi 3.000 feet dari ketinggian yang ditetapkan, pesawat mendapatkan berita bahwa pesawat berada di ketinggian yang salah, sehingga pilot dengan segera menurunkan atau menukik supaya ketinggian mencapai 1.500 feet. Namun karena terlalu tiba-tiba pesawat tidak bisa naik, sehingga terjadilah insiden tersebut. Kejadian terkait kesalahan unit tidak terjadi hanya sekali, kejadian ini terjadi beberapa kali. Sekali bernasa pun mereka pernah melakukan kesalahan terkait kesalahan unit. Begitu juga dengan Disneyland dan juga Air Canada. Maka dari itu, unit dan dimensi merupakan hal yang penting untuk dipelajari. Di layar rekan-rekan sudah ditampilkan satuan SI. Satuan SI merupakan satuan yang digunakan mayoritas negara di dunia. SI merupakan singkatan dari bahasa Prancis. Namun, tidak semua negara di dunia menggunakan satuan SI. Amerika menggunakan satuan yang berbeda, seperti misalnya panjang, mereka menggunakan feet atau inch, sedangkan satuan SI di kebanyakan negara dunia menggunakan meter. Karena hal tersebut, kita memerlukan konversi. Konversi dapat membantu kita mengubah dari satu unit ke unit lain. Contoh sederhana adalah ketika kita mau mengubah 1 kilometer menjadi meter. Kita bisa gunakan anak tangga. Tiap anak tangga berbeda 10 dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Karena berbeda 10, maka kita dapat gunakan 10, 100, 1000. Maka 1 km setara dengan 1000 meter. Namun untuk kelipatan-kelipatan yang bukan 10, seperti 1 feet setara dengan 12 inci, 1 inci setara dengan 2,54 cm, maka kita bisa gunakan faktor konversi. Contohnya seperti apa? Ketika kita ingin mengubah 3 feet menjadi inci, maka kita dapat gunakan faktor konversi. Jadi kita kalikan 3 feet dengan faktor konversinya, yakni 12 inch per 1 feet. Sehingga ketika kita coret satuannya feet dan feet, kita dapat kalikan 3 dengan 12, maka 3 feet setara dengan 36 inci. Contoh lainnya adalah ketika kita ingin mengubah 24 inci menjadi feet, maka kita juga akan menggunakan faktor konversi. Bagaimana mengubahnya? Maka 24 inci kita kalikan dengan faktor konversinya, yakni 1 feet per 12 inch. Maka kita dapat coret satuannya dan kita bagi 24 dengan 12. Maka kita dapat hasilnya 2 feet. Sehingga 24 inci setara dengan 2 feet.
Selanjutnya kita akan bahas notasi ilmiah ataupun notasi saintifik. Kita menggunakan notasi ini ketika angka terlalu besar ataupun terlalu kecil. Notasi sederhananya adalah A dikalikan dengan 10 pangkat B. Ketika angkanya sangat besar, ataupun ketika angkanya desimal kecil, kita dapat gunakan A dikalikan dengan 10 pangkat min B. Contoh, 500 kita dapat ubah menjadi 5 dikali 10 pangkat 2, ataupun sama dengan 5 dikalikan dengan 100. Kemudian ketika kita punya angka 6.720.000.000, kita bisa gunakan 6,72 dikalikan dengan 10 pangkat 9. Ketika kita punya desimal yang sangat kecil seperti ini, kita dapat ubah dengan 4,61 dikali dengan 10 pangkat min 9. Dari mana angka min 9? Karena kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 4,61 dikali dengan 10 pangkat min 9. Dalam notasi lain, misalnya di Microsoft Excel, 10 pangkat 9 atau 10 pangkat minus 9 dapat diubah menjadi E9 ataupun E minus 9. Maka di Microsoft Excel, ketika kita punya angka 6,02 dikali 10 pangkat 9, maka itu setara dengan 6,02 dikalikan 10 pangkat 9. Oke, selanjutnya kita akan bahas angka penting atau angka signifikan. Kita dapat melihat contoh pertama, angka 12,44. Ada berapa angka signifikan di nomor ini? Maka kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, pun juga penulisan di notasi saintifiknya adalah 1,244 dikali 10 pangkat 1. Dan kita bisa simpulkan bahwa ada 4 significant figures. Kemudian kita dapat lihat contoh kedua dan ketiga. Mereka mempunyai bulat angka yang sama, yakni 53.000. Satu dinotasikan menjadi 5,3 kali 10 pangkat 4, sedangkan yang satu dinotasikan menjadi 5,3000 dikali 10 pangkat 4. Terlihat redundant, namun hal ini dapat menunjukkan bahwa angka signifikan di 53.000 yang pertama adalah 2, hanya 5 dengan 3. Kemudian di angka 53.000 yang kedua ada 5 angka penting, yakni 5, 3, dan 3 angka 0. 3 angka 0 di belakang menunjukkan ketelitian, sehingga ada 5 angka penting atau angka signifikan. Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Sampai di sini video pertama. Sampai berjumpa di video kedua.